menyambut puncak pertemuan pemimpin negara-negara G20 Indonesia di Bali, TVRI hadir dalam acara menuju KTT G20 Indonesia dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Brigita Kue, inilah menuju KTT G20 Indonesia. Tanda-tanda ancaman resesi global semakin terlihat. Bank Dunia atau World Bank memperingatkan resiko resesi global pada 2023. Indonesia, sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini, diharapkan dapat berperan mengatasi tekanan dan krisis di berbagai aspek. Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum untuk mendapatkan kredibilitas atau kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global. Berikut liputan Diani Febrianti dengan juru kamera Rio Novianto. Bank Dunia mencatat resesi 2023 dipicu oleh keadaan bank sentral di seluruh dunia yang menaikkan suku bunga secara bersamaan sebagai respon terhadap inflasi. Selain itu, Bank Dunia melihat ancaman serangkaian krisis keuangan di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang. Resesi 2023 dikhawatirkan dapat membuat pertumbuhan global melambat. Sejumlah dampak akibat resesi pun turut menghantui masyarakat, seperti kenaikan harga kebutuhan sehari-hari termasuk makanan, pemutusan kerja, kenaikan harga pasokan energi, dan naiknya angka kemiskinan. Semua negara sudah menyiapkan berbagai strategi dan antisipasi mengatasi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Isu ini menjadi perhatian khusus negara-negara G20 yang akan dibawa ke pertemuan puncak di Bali pertengahan November mendatang. Pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret, Lukman Hakim, melihat Indonesia telah memiliki strategi dan resep untuk menghadapi resiko resesi tahun depan, seperti mengatasi atau menghadapi resiko buruk krisis keuangan. Namun dengan catatan kondisi dan situasi yang dihadapi sama, sehingga strategi dalam menghadapi resesi pada saat pandemi dapat dilakukan. Selama pattern kita bahwa memang di dalam pendapatan nasional kita ini paling besar konsumsi, ya, kemudian ada kebijakan yang mengarah ke situ, mendorong konsumsi masyarakat, insya Allah kok tetap kita bisa selamat itu ya. Ya kenapa? Karena banyak kejadian bahwa ketika negara lain mengalami inflasi yang tinggi, kemudian mengalami tekanan terhadap nilai tukar, ya kita ya gitu-gitu saja. Kita kan juga sudah biasa kan. Lukman menjelaskan pemerintah Indonesia setidaknya telah mengetahui pola ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Untuk menjaga roda perekonomian konsumsi masyarakat terus berjalan, maka bantuan sosial dari pemerintah dapat terus dilakukan. Maka saya katakan tadi bahwa sebenarnya pemerintah ya sudah mulai paham pola ekonomi Indonesia. Pola ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi. Atau bahasa menterengnya adalah growth driven by consumption, ya. Pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi. Tapi Indonesia ini ketika ada goncangan seperti itu, yang dilihat konsumsinya turun apa tidak? Ternyata betul. Ketika kita mengalami resesi itu, konsumsi kita turun drastis. Nah, caranya bagaimana? Makanya caranya pemerintah mendorong supaya konsumsinya kuat lagi. Caranya bagaimana? Memberikan bantuan-bantuan itu. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam menghadapi ancaman resesi tidak semua negara dapat bertahan. Tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik. Bahkan Indonesia masih dipercaya untuk tujuan investasi perusahaan-perusahaan dunia karena stabilitas ekonomi yang baik di Indonesia. Pengamat ekonomi dan bisnis dari Universitas 11 Maret, Suryanto menjelaskan,
Kepercayaan dunia usaha dan investor perlu ditingkatkan agar perekonomian Indonesia diperkirakan masih dapat tumbuh positif. Namun Suryanto menilai pemerintah perlu meyakinkan masyarakat terkait nilai tukar rupiah yang dinilai masih dalam batas aman. Nah, ini harus bisa memperkuat ekonomi di dalam negerinya itu. Nah, bagaimana caranya? Sekarang caranya adalah mungkinnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah bisa merealokasi anggaran-anggaran yang memang itu bisa digunakan untuk meredam atau meningkatkan kepercayaan ekonomi di dalam negeri dulu gitu. Daripada harus melakukan pembiayaan program-program atau kegiatan yang sekiranya kurang prioritas. Lebih lanjut, Suryanto menyebut Indonesia dapat memberikan peran terhadap ekonomi global melalui presidensi G20. Sangat-sangat penting ya kedudukan kita. Kita itu dengan jumlah penduduk yang mendekati 300 juta penduduk itu merupakan pasar yang luar biasa gitu ya. Kalau kemudian negara-negara lain itu melihat kita itu sangat-sangat strategis ya, apalagi menjadi kepentingan pasar. Ekonomi Indonesia itu terpuruk, itu juga bisa membuat negara lain menjadi terpuruk gitu. Sehingga mereka juga berkepentingan kalau Indonesia itu ekonominya kurang baik, mereka juga akan aware, akan tidak ingin ekonomi Indonesia juga akan semakin terpuruk gitu. Itu sisi pentingnya di Indonesia. Indonesia diberikan kepercayaan dan kehormatan memegang presidensi G20 2022 yang merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Tekanan dan krisis di berbagai aspek akibat pandemi COVID-19 mendorong G20 yang memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Melalui tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia mengajak seluruh negara mengupayakan mencari solusi pemulihan dunia secara bersama-sama tanpa ada satu negara pun yang tertinggal, serta mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, serta menyeluruh pasca pandemi. BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan talk show aktual dan dinamis, berdialog untuk menemukan fakta dan solusi di balik permasalahan. Akurat dan berimbang menjadi acuan. Indonesia Bicara, Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah terus berkomitmen percepatan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs bertujuan pembangunan berkelanjutan. Target pencapaian SDGs menjadi prioritas utama khususnya dalam pembahasan di KTT G20. Berikut liputan Anastasia Fenty dengan juru kamera Fani Oetani. Ya, jadi SDGs itu atau pembangunan berkelanjutan itu lanjutan dari MDGs, Millennium Development Goal. Diawali 2015 dan akan sampai targetnya 2030. Itu merupakan agenda global sebagai lanjutan Millennium Development Goals. Nah, pertanyaannya adalah apakah agenda global ini langsung diterapkan kepada berbagai negara? Ternyata itu tidak langsung ditransform karena setiap negara mempunyai agenda waktu yang berbeda. Jadi titik temunya adalah setiap negara menyusun rencana pembangunan nasionalnya, lalu rencana pembangunan daerahnya, baik jangka panjang maupun jangka menengah, RPJP
nasional, RPJM nasional diturunkan ke RPJMP daerah dan RPJMD daerah menengah. Bagaimana transformasinya? Kita di Indonesia, sistem perencanaan kita sudah diatur dalam Undang-Undang 24. Proses mekanismenya itu untuk menyusun rencana jangka panjang itu. Nah, setiap rencana jangka menengah seperti apa pencapaiannya 5 tahun dan seperti apa pembangunan keterkaitan SDGs tadi yang 17 goals. Kalau level global lebih banyak kan dan nasional itu tidak semua level global diadop, tapi sesuai dengan rencana RPJM nasional kita. Demikian pula setiap daerah, setiap provinsi daerah tidak semua goals ini, tetapi ada juga provinsi daerah itu adalah semua goalsnya. Nah, perspektifnya pembicaraan dalam G20 nanti adalah masalah karena yang utama melanjutkan masalah lingkungan dan polusi. Yang kedua masalah energi terbarukan yang krisis. Karena itu tali temali dari situ pembangunan menjadi titik berangkat yang mendorong semua. Saya katakan bahwa goals itu strategi goal. Kalau itu dilakukan menarik mengenai bagaimana kemiskinan, karena itu berkaitan dengan pembangunan ekonominya, seperti apa membangun sektor rumah tangga miskin dan seterusnya. Itu tali temali juga pembangunan kesehatan lainnya. Ya. Nah, itu semua dalam SDGs ada 4 pilar. Pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar kerjasama dan itu. Setiap pilar tadi beririsan. Jadi setiap tujuan itu tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan, setiap program strategi program itu terkait dengan program yang lain. Misalnya mengelola sumber daya alam, pasti ada aspek lingkungannya, aspek misalnya energi terbarukannya, dan seterusnya. Kasus kita di Indonesia adalah menyelesaikan pemerataan pembangunan. Karena alasan kita dulu reformasi adalah dari ketimpangan itu. Ke bahasa umumnya ketidakadilan pembangunan antara nasional di KTI dan KB. Yang mana itu infrastruktur. Lalu seperti apa misalnya dalam wilayah-wilayah tertentu, khususnya misalnya di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi dalam 10 tahun terakhir, tambah 3 tahun yang gubernur yang baru, itu pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional, 7-8% per tahun. Sementara nasional 5%. Ya. Tetapi di Sulawesi Selatan yang memberi kontribusi besar itu adalah sektor pertambangan, kelautan, dan pertanian. Nah, khusus pertambangan itu mungkin di catatan pertumbuhan itu kontribusinya besar. Tapi bagaimana turun kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan kontribusinya itu juga dipertanyakan, apakah itu mempunyai trickle down effect atau tidak. Kalau pertanian dan kelautan, yes, karena pelakunya adalah nelayan kita, petani kita, dan lokal kita. Dan kalau itu menjadi penopang pertumbuhan Sulawesi Selatan, maka itu menggembirakan satu sisi. Sisi lain adalah menariknya pada era Jokowi ini ada pembangunan, saya sebut sebagai mass investment, investasi massal di bidang infrastruktur. Ya, mulai jalan, pembangunan pelabuhan, airport, dan segala macam. Itu adalah mengurangi masalah-masalah lalu di mana koneksivitas antar wilayah, di mana supply chain itu tidak terjadi. Dengan itu mudah sekali kita ke kabupaten-kabupaten, ke KTI misalnya ke Papua, ke Kalimantan, nah, didukung oleh infrastruktur yang lain, ketersediaan misalnya armada transportasi sudah cukup. Jadi 2 provinsi ini adalah masa depan Indonesia atau masa depan energi. Apa itu? Karena
Masa depan energi kita itu adalah menuju ke elektrik dibandingkan fuel bahan bakar fosil. Dan elektrik itu menghasilkan baterai yang disebut dengan lithium, dan lithium itu bahan bakunya adalah nikel. Nah, Indonesia adalah negara terbesar penghasil nikel di dunia, salah satunya. Dan di Indonesia itu ada di Pulau Sulawesi dan ada di Maluku Utara. Itulah sebabnya saya sebutkan bahwa masa depan energi terbarukan itu adalah di Pulau Sulawesi dan di Maluku Utara. Tambang di Morowali, tambang di Konawe Selatan, Pulau Obi di Maluku Utara itu tambang-tambang nikel. Dan itu masa depan. Satu. Kedua, dua wilayah ini adalah satu konsep kemaritiman. Kalau mengembangkan produk kemaritiman di masa yang akan datang, itu mesti kawasan ini menjadi kawasan yang menjadi hub pengembangan kemaritiman di Indonesia. Saya mengambil contoh kemarin di perjalanan 2019 ke Rhode Island. Itu Rhode Island itu adalah utara timur lautnya Amerika. Itu pengembangan kelautan kemaritiman sekolah itu, universitas itu. Bahkan foto-foto penelitian dasar laut itu dihasilkan oleh mereka. Yang geographical itu, video itu dari Rhode Island laboratorium. Kita berkunjung di sana, gimana itu bisa dikembangkan sehingga laut yang di sana dengan laut Banda kita situ menjadi suatu pusat kehidupan baru, dan itu perlu dijaga secara nasional. Hello and welcome to Focus Today here on TVRI World, airing live from Jakarta with the latest reports from Indonesia and the world. 24-hour channel broadcasting in English with the latest, most comprehensive information on Focus Today. Diving into global issues with in-depth analysis on Think Tank. In the battleship maneuvering exercise, various battleships... Introducing the new strengths of Indonesia's artillery on national defense. Illustrating the beauty and uniqueness of diverse Indonesian culture on beautiful Indonesia. Mili orang utan. Yang saya hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia. Keuangan Sri Mulyani mengajak rombongan tamu dari negara G20. And don't miss out on exclusive coverage on Indonesia's G20 presidency on G20 Finance Track. All presented to you right here on TVRI World. Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan di berbagai aspek. Salah satunya untuk membangkitkan UMKM sekaligus mengangkat ekonomi lokal. Bagaimana Provinsi Sumatera Barat melihat kesempatan ini? Berikut liputan reporter Marmita Nugraheni dan juru kamera bintang Adipati. Baik, Prof, kita melihat momen G20 ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk beragam sektor, salah satunya di UMKM. Itu kan tidak lain dari kesempatan buat kita memperluas pasar secara internasional sebenarnya ya. Ada lagi? Pertemuan G20 ini ya, G20 itu kan tidak lain dari kesempatan buat kita memperluas pasar secara internasional sebenarnya ya. Perdagangan internasional makin luas, kemudian akses investasi ya, dan bahkan kerjasama budaya juga berlangsung di situ.
Nah, sekarang bagaimana daerah-daerah mengakses itu sangat tergantung menurut saya pada kapasitas masing-masing daerah. Ya. Karena kita paham bahwa ekonomi antar daerah kita itu adalah ekonomi yang sangat terbuka. Mobilitasnya tinggi ya. Baik dari sisi tenaga kerja, orang ya, bisa pindah-pindah kemana saja. Itu juga investasi, ya, di samping perdagangan. Mana saja orang Indonesia kan bisa investasi. Tuh. Sekarang yang mungkin jadi kendala itu adalah infrastruktur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Konektivitas, ya, interconnectivity ya, antar daerah di Indonesia. Yang mungkin kalah kalau kita bandingkan dengan konektivitas internasional. Secara internasional lebih cepat dibanding antar daerah di Indonesia. Berdasarkan data Global Competitiveness Report yang menunjukkan peringkat infrastruktur negara ASEAN, Indonesia menempati posisi ke-50 di ASEAN. Lalu, apakah benar infrastruktur menjadi faktor terbesar dalam pertumbuhan wirausaha? Nah, kendalanya itu di mana? Ya, infrastruktur. Bagaimana mempercepat ya hubungan antara satu daerah dengan daerah lain. Ya. Dan itu akan membuka kesempatan lebih besar lagi buat kita menikmati keterbukaan ekonomi yang menjadi makin tinggi juga dengan adanya pertemuan G20 itu. Kalau kita spesifik membahas ke Sumatera Barat, Prof, apakah sejauh ini pemerintah provinsi di Sumbar ini sudah bisa memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan atau menginformasikan ke pelaku UMKM untuk bersama-sama bisa meningkatkan nilai ekonomi? Ya, pemerintah ada program ya. Salah satu ini Sumatera Barat ini dari RPJMD-nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat dengan Bapak Gubernur yang sekarang. Itu salah satu program unggulannya adalah mencetak 100.000 entrepreneur baru. Nah, kalau kita bicara entrepreneur baru, itu udah pasti akan melibatkan khususnya usaha menengah, usaha mikro kecil ya. Statistik industri mikro dan kecil di Sumatera Barat menunjukkan jumlah perusahaan di tahun 2019 berjumlah 100.712 menurun di tahun 2020 dengan 94.494. Lalu, bagaimana komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung perkembangan IKM? Dan saya lihat itu komitmennya sangat tinggi ya, bahwa itu akan menjadi kenyataan di daerah Sumatera Barat. Jadi kita gembira itu, 100.000 entrepreneur baru yang akan tampil paling lama pada akhir 2024 ya. Karena itu kan program 5 tahunan. Nah itu. Nah, otomatis itu akan membuka kesempatan lagi. Ya. Meskipun ya, ketika kita bicara usaha menengah kecil, UMKM itu, yang lebih agresif itu sebenarnya pelaku usaha. Kalah agresif dibanding pemerintah ya, kalau saya amati ya. Yang agresif berdagang itu kemana-mana adalah para pelaku. Seperti mau ekspor rendang ya, ke Eropa gitu ya, ke Norwegia dan lain-lain ya, ke Jerman ya, itu adalah pelaku usaha. Nah, di situ pemerintah daerah saya lihat memberikan fasilitas lah, dibantu untuk transportasinya itu dalam rangka menjangkau pasar internasional ya. Peran dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini harus seperti apa untuk memamerkan bahwa Sumatera Barat punya produk yang juga tidak kalah unggul dengan kota-kota lain di Indonesia? Itu adalah benar ya, produk Sumatera Barat ini tidak kalah unggul dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Karena itu banyak permintaan dari daerah-daerah lain juga ya. Dalam memanfaatkan G20 ini, pemerintah daerah mesti mendampingi lah pelaku-pelaku usaha ini. Ya, kan tidak semua pelaku usaha miskin produknya kompetitif, mereka mungkin tidak semuanya aware dengan kesempatan ini. Jadi pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah kota dan kabupaten mesti berintegrasi ya untuk membantu pelaku-pelaku usaha daerah kita mengambil manfaat keterbukaan G20, khususnya dalam acara
KTT-nya ya. Bagaimana kita bisa memperkenalkan produk sumber, di mana kita juga tahu anggota-anggota G20 itu adalah negara-negara mitra dagang kita. Ya, kalau dapat pula, bagaimana pelaku-pelaku usaha kita ini juga disiapkan untuk investasi di negara-negara pasar. Data Kementerian Koperasi dan UKM 2021 menunjukkan pertumbuhan wirausaha di Sumatera Barat di bawah 1%. Memang ekonomi kita di Sumatera Barat ini memang UMKM. Kita tidak punya industri besar. Nah, kalau itu memang kita serius dengan UMKM itu, ya mulai daripada penguatan terhadap UMKM itu, dan juga pendampingan terhadap UMKM itu, dan kemudian juga dukungan modal untuk UMKM yang ada sampai kepada pasar. Forum G20 membuka kesempatan luas untuk menggerakkan ekonomi nasional dan daerah. Pemerintah harus mengoptimalkan sebagai ajang promosi beragam sektor, UMKM salah satunya. Pemerintah daerah diharapkan dapat maksimal memperkenalkan produk lokal agar dapat bersaing di perdagangan internasional. Informasi tadi menutup acara menuju KTT G20 Indonesia pada hari ini. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama hingga penyelenggaraan KTT G20 15 hingga 16 November mendatang. Saya Brigita Kwe, sampai jumpa.